Oke, sobat Kapur Tulis Math. Kesempatan kali ini kita akan membahas soal tentang logaritma, di mana ada soal sebagai berikut. X log Y ditambah Z log Z ditambah Z log X itu sama dengan 8. Kemudian yang kedua diketahui X log Z ditambah Z log Z ditambah Y log X itu sama dengan 25/2. Di mana satu itu lebih kecil dari X, kemudian lebih kecil dari Y, lebih kecil dari Z. Nah, ditanyakan berapa nilai Z log X. Oke, kita akan coba selesaikan soal berikut ini. Baik, kita coba lihat untuk penyelesaiannya. Kita punya X log Y. Ini untuk memudahkan kita misalkan dulu ya. Nah, saya lingkaran ini kita misalkan dengan A. Ya, ini sama dengan A. Kemudian Z log Z ini kita misalkan dengan B, ya. Kemudian ada Z log X, ini kita misalkan dengan C. Nah, kita punya korelasi nih di persamaan kedua. Ini ada yang berkebalikan. Misalnya di sini ya, Z log X ini adalah X log Z. Nah, ini teman-teman harus ingat nih. Apa yang mesti diingat? Bahwa ketika kita punya M, ya, log N itu kan sama dengan 1 dibagi dengan N log M. Berarti apa korelasinya? X log Z itu sama dengan seper C menggunakan sifat ini. Sehingga kalau kita tulis persamaannya menjadi A plus B plus C itu sama dengan 8. Kemudian persamaan kedua adalah, jadi ini kan seper C, seper B, seper A ya. Saya urutkan karena penjumlahan. Jadi seper A ditambah seper B ditambah seper C. Itu sama dengan 25/2. Kemudian ini yang menarik. Ini kalau kita kalikan A kali B kali C. Nah, ini kan habis ya. Tinggal X log X nanti terakhir. A dikalikan B dikalikan C itu sama dengan 1. Kemudian kita coba operasikan atau kita selesaikan ya persamaan tersebut. Kita tadi kan punya seper A ditambah seper B ditambah seper C itu sama dengan 25/2. Ya. Ini kalau 2 ini saya operasikan, ini kan menjadi AB ya. Kemudian ini menjadi A plus B ya, ditambah seper C ya, itu sama dengan 25/2. Nah, kita punya tadi hubungan ABC tadi, bahwa A dikalikan B dikalikan C itu kan sama dengan 1. Berarti AB-nya apa? AB-nya berarti sama dengan seper C ya. Tinggal ini kita masukkan ke sini. Sehingga persamaan ini itu menjadi apa? A plus B, ya kan? Dibagi AB. AB itu seper C, ya. Ini saya tulis dulu, dibagi seper C, gitu ya. Ditambah seper C, sama dengan 25/2. Nah, ini kan berarti naik ke atas ya. Jadi C dikalikan A plus B, ditambah seper C, itu sama dengan 25/2. Nah, kita punya korelasi lain tadi, bahwa A ditambah B ditambah C itu kan sama dengan 8. Berarti A ditambah B itu menjadi 8 dikurangi C. Nah, ini kita masukkan lagi ke persamaan ini. Berarti C ya kali A plus B berarti 8 minus C itu sama dengan plus seper C ya, sama dengan 25/2. Kemudian kita tinggal samakan aja penyebutnya ya. Jadikan per C semua. Jadi yang C tadi jadi C kuadrat ya, plus 8 min C gitu. Kemudian ditambah 1. Itu kan sama dengan 25/2. Ya, ini kita tulis lagi. Kemudian kita tinggal kalikan silang. Sehingga kita akan dapat ya 16. Ini 8 kali 2 kali C kuadrat berarti 16 C kuadrat dikurangi ini 2 C pangkat 3 ya, 2 C pangkat 3, kemudian ditambah 2 itu sama dengan
25C. Saya bawa ke ruas kanan semua ya, supaya positif pangkat 3-nya menjadi 2C pangkat 3. Kemudian minus 16C kuadrat. Kemudian plus 25C. Min 2, ya, 2-nya pindah jadi negatif, itu sama dengan 0. Kita punya persamaan pangkat 3. Nah, ini gimana untuk penyelesaiannya? Kita menggunakan Horner ya, metode Horner. Kita tulis dulu nih koefisiennya. Berarti ini 2 min 16 25 min 2 ya. Kita coba dulu karena ini bilangan di belakangnya 2, depan 2, kita coba angka 2. Jadi kita masukkan 2. Untuk C-nya berarti minus 2 ya. Jadi kita masukkan 2. Ini berarti dijumlah ke bawah 2. 2 kali 2 berarti 4. Ini dijumlahkan berarti min 12. Min 12 kali 2 min 24. Ini dijumlahkan 1. 1 kali 2 2. Nah, ternyata sisanya 0. Berarti pas. Berarti persamaan ini itu menjadi apa? C min 2. Nah, ini hati-hati. Kalau sini positif berarti sini negatif. Karena ini artinya C-nya 2. Dikalikan ini, terus lagi 2C kuadrat min 12C plus 1. Itu sama dengan 0. Berarti alternatif pertama C-nya itu sama dengan 2. Ya, C sama dengan 2. Atau ini, nah ini kita harus menggunakan rumus ABC. Ya, menggunakan rumus C12. Ya, rumusnya adalah min B kuadrat min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi kita min B dulu berarti min 12 ya. Min dari min 12 berarti 12 plus minus akar ya B kuadrat berarti min 12 kuadrat berarti 144 min 4AC berarti 4 kali 2 kali 1 dari 8 per 2A berarti 2 kali 2 4 ya. Ini berarti sama dengan, kalau ini saya langsung bagi 12 bagi 4 berarti 3 plus minus, lah 4-nya ini masuk ke akar ya, jadi kuadrat berarti jadi 16. Ini 144 dikurangi 8 kan 136 ya, 136 dibagi 16. Teman-teman nanti sederhanakan. Kalau kita bagi disederhanakan atas dengan bawah, itu kita peroleh 17 per 2. Nah, selanjutnya tadi kita punya bahwa 1 itu kurang dari X, kurang dari Y, kurang dari Z. Nah, yang ditanya itu soalnya tadi apa? Soalnya adalah Z log X. Artinya apa? Artinya nilai Z ini jauh lebih besar dibandingkan dengan X ya. Teman-teman ingat nih, kalau ini bilangannya lebih besar dari sini, itu pasti nilai pangkatnya itu kurang dari 1. Ya enggak? Karena kalau pangkatnya 1 saja kan nilainya sama dengan itu. Ya, Z log Z itu kan sama dengan 1. Itu. Kalau di sini bilangannya 2 misalnya, berarti Z kuadrat, berarti X-nya itu akan lebih besar nanti hasilnya daripada Z. Padahal yang diminta adalah tadi ini harus diingat nih. Yang diminta adalah X-nya itu kurang dari Z. Nah, dari persamaan tadi, kita kan punya 3 nilai C ya. Yang pertama tadi C-nya 2. Ya. Yang kedua, itu kita punya 3 plus akar 17 per 2. Gitu kan? Kemudian C yang ketiga, kita punya 3 minus akar 17 per 2. 17 per 2 itu berarti kan 8 lebih lah ya, nggak nyampe 9 gitu ya, nggak nyampe 9. Berarti kira-kira kan ini akarnya 2 koma lah ya, 2 koma. Kalau 3 kan 9 nih akarnya, berarti pasti di bawah 3 di sini. Berarti kalau ini kan C1 tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena nilainya akan lebih besar dari 1. Ya ini berarti ini tidak memenuhi, tidak memenuhi. Ini juga ini 3 lebih. 3 tambah 2 sekian tidak memenuhi. Nah, sehingga dengan syarat yang diberikan di soal, jawaban yang memenuhi hanya
C3, yaitu nilainya 3 dikurangi akar 17/2 ya. Selamat belajar semuanya. Terima kasih.